Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Nugroho, NPI 1422 2011. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir tentang rancangan PLTMH dengan sumber air kecil. Bab 1, pendahuluan belakang. Energi listrik merupakan energi yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kegiatan manusia dengan listrik menjadi lebih lancar, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu sumber energi yang mudah diperoleh di daerah tropis adalah air. Air dapat dimanfaatkan sebagai energi yang bisa menjadi penggerak mula sebuah pembangkit, yaitu pembangkit listrik tenaga air, disingkat dengan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air skala mikro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro merupakan salah satu sumber energi listrik yang dapat dikembangkan secara luas dengan menggunakan kapasitas air yang tidak terlalu besar. Untuk penggerak mula PLTMH dengan sumber air yang memiliki debit alir kecil, dapat didesain sebuah kincir air turbin untuk memutar sebuah generator yang dapat menghasilkan listrik. Ruang tinjauan pustaka, kajian literatur turbin air. Turbin air adalah turbin yang menggunakan kerja air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dalam meter tersebut, air memiliki energi potensial. Dalam proses aliran di dalam pipa energi, potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam turbin, energi kinetik air diubah menjadi energi mekanis, di mana air memutar turbin. Perbedaan yang paling mencolok antara kincir air dan turbin air adalah komponen putaran air yang dapat memberikan energi pada poros yang berputar. Komponen tambahan ini memungkinkan turbin dapat memberikan daya yang lebih besar. Bagian kincir air, bagian kincir turbin yang berputar dinamakan rotor atau runner, sedangkan bagian yang tidak dapat berputar dinamakan stator atau rumah turbin. Poros diikat pada roda turbin digunakan untuk memutar generator listrik, pompa, kompresor, baling-baling, atau mesin lainnya. Roda turbin dapat berputar karena adanya gaya yang bekerja pada sudut. Gaya tersebut ditimbulkan karena terjadi momentum dari pancaran air kerja yang keluar dari nozzle atau aliran air mengalir di antara sudut, sehingga akan terjadi perubahan tekanan air di antara sudut. Lidah kerja tersebut mengalami proses penurunan tekanan dan mengalir secara kontinu. Lidah kerja itu dapat berupa aliran air, uap air, atau gas. Jenis-jenis turbin berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis, turbin air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Satu, turbin impuls. Turbin impuls biasanya menggunakan kecepatan dari arus air besar untuk menggerakkan runner. Kemudian dilepaskan pada tekanan, aliran air menembak setiap baling-baling pada runner. Tidak ada yang mengisap di bawah turbin air dan air masuk ke bawah tempat turbin setelah mengenai runner. Turbin impuls cocok untuk memiliki arus aliran air yang terdiri dari dua tipe, yaitu turbin Pelton. Jenis turbin ini memiliki beberapa jet untuk menyemprot air untuk memutar baling-baling. Tidak seperti jenis reaksi, turbin ini tidak memerlukan turbin diffuser. Pada umumnya turbin Pelton digunakan untuk tinggi jatuh air yang tinggi dan arus aliran air yang tidak begitu deras. Turbin cross flow. Turbin cross flow air mengalir secara melintang. Turbin cross flow didesain untuk mengakomodasi debit air yang lebih besar dan head yang lebih rendah dibanding Pelton. Dua, turbin reaksi. Turbin reaksi menghasilkan daya dari tekanan dan pergerakan air. Runner atau kincir diletakkan langsung pada aliran arus. Turbin reaksi biasanya digunakan untuk PLTA atau PLTMH yang memiliki head yang lebih rendah dan debit yang lebih besar dibandingkan dengan turbin impuls. Turbin reaksi terdiri dari dua tipe, yaitu turbin propeller dan turbin Francis. Turbin propeller pada umumnya memiliki runner dengan 3 sampai dengan 6 piringan, di mana air harus mengenai semua piringan secara konstan. Pitch dari blade dapat fix atau di-adjust. Ada beberapa macam turbin propeller, yaitu turbin Brooke, turbin Stavro, turbin tube, dan turbin Kaplan. Berikutnya turbin Francis. Turbin Francis merupakan turbin reaksi yang mampu beroperasi pada head air rendah sampai besar. Turbin Francis adalah turbin reaksi aliran yang mempunyai debit radial pada outlet. Turbin ini adalah turbin utama atau turbin reaksi jenis aliran inward.
yang dirancang oleh Francis. Tinggi atau panjang runner tergantung pada kecepatan spesifiknya. Turbin Francis yang mempunyai kecepatan spesifik yang tinggi mempunyai runner yang lebih panjang daripada runner dengan kecepatan spesifik yang kecil. Karakteristik turbin dalam perencanaan suatu turbin diperlukan perhitungan yang akurat agar alat yang dihasilkan dapat bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Perhitungan yang diperlukan untuk mendesain turbin adalah sebagai berikut. Satu, debit aliran air. Debit air merupakan volume air yang mengalir persatuan waktu dapat diperoleh dengan persamaan Q sama dengan V kali A. Keterangan Q adalah debit, V adalah kecepatan aliran air, A adalah luas penampang pipa, dua kecepatan air. Apabila terjadi perubahan jatuh air pada suatu aliran, maka kecepatan air yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kecepatan air dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan 2 kali G kali H. Keterangan adalah V kecepatan aliran air, G gravitasi dengan tinggi jatuh air. Jika luas penambang PVC untuk mencari luas penampang PVC menggunakan persamaan sebagai berikut. A sama dengan B kali diameter per 2 pangkat 2, di mana A sama dengan luas penampang pipa, B konstanta D diameter pipa. 4. Gaya yang dibangkitkan dari aliran air yang menentukan kincir dapat berputar dicari dengan persamaan F sama dengan A dikali P dikali P pangkat 2, di mana A adalah luas menapang pipa, P adalah densitas air, W adalah kecepatan aliran air. 5. Torsi. Torsi yang dihasilkan kincir ini ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. T F kali R, di mana T adalah torsi, F adalah gaya yang dibangkitkan, R adalah jari-jari turbin. Berikutnya adalah bab 3 metode pembahasan, tempat dan waktu. Penyelesaian tugas air ini direncanakan pelaksanaannya seperti dilihat pada tabel. Diagram alur. Diagram di atas menggambarkan proses penyelesaian tugas akhir dengan keterangan detail sebagai berikut. 1. Studi literatur. Mencari referensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Tujuan untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. 2. Alat dan bahan. Setelah mencari referensi, barulah menyiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. 3. Rancangan dan pemilihan alat. Rancangan dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian dilakukan perhitungan kecepatan turbin. Jika sudah berhasil dan sesuai dengan standar, kemudian dilakukan survei ketersediaan di pasaran untuk menyesuaikan kebutuhan dari hasil perhitungan yang didapatkan. Setelah itu dilanjutkan pada pembuatan desain turbinnya, namun bila tidak sesuai kembali lagi pada rancangan awal. Verifikasi rancangan dengan melihat dan mengecek ulang alat yang dibuat sesuai dengan tidak turbin bekerja dengan baik meskipun dengan debit air yang kecil. 5. Menentukan putaran turbin. Menentukan putaran turbin bisa dilakukan dengan bermacam variasi suhu. Biasanya dapat dilakukan dengan 8 suhu. Terus melakukan pengukuran debit air. Kemudian bisa diukur putaran turbin dengan alat ukuran takometer. 6. Data hasil pengujian. Data hasil pengujian dapat diambil ketika alat bekerja dengan benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 7. Selesai. Pekerjaan selesai dengan alat fungsi sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir adalah bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan turbin berfungsi mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Tinggi jatuh air yang mendorong paling-paling turbin berputar. Kemudian putaran turbin ini dihubungkan ke generator. Memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet yang berada di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus. Dalam pemilihan tempat harus disesuaikan dengan turbin. Di mana turbin tipe Pelton ini cocok untuk keadaan air yang memiliki head tinggi dan volume air rendah. Sebelum mengoperasikan turbin air, sebaiknya lakukan kalibrasi alat ukur agar terjadi kesalahan pengukuran. Presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.